wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Della Asmaria Putri, SEMM. Saya dosen manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Saya bergabung di Universitas Putra Indonesia sejak tahun 2019 dan bidang ilmu yang saya tekuni adalah manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Kali ini saya akan menyampaikan PDD UKTPT di bidang pengajaran saya pada mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa manajemen di semester 3. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep inti dalam manajemen pemasaran. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu seperti ceramah, diskusi, brainstorming, menggunakan LMS e-learning, adanya project based learning, kemudian games based learning, dan student center learning yang secara interaktif dua arah, baik melalui tatap muka, kemudian tatap maya melewati Zoom. Mata kuliah ini memiliki capaian mata kuliah. Yang pertama, capaian mata kuliahnya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep inti dalam manajemen pemasaran. Capaian mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu memahami perencanaan strategis unit bisnis. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mendiskusikan tentang perilaku konsumen di era revolusi industri 4.0. Dan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pemasaran global. CPMK selanjutnya, mahasiswa mampu mengembangkan komunikasi pemasaran. Dan mahasiswa mampu merancang strategi produk, karakteristik, dan klasifikasi produk. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan dalam satu semester. Di antaranya pertemuan ke-8 melaksanakan ujian tengah semester dan pada pertemuan ke-16 melaksanakan ujian akhir semester. Diharapkan dengan adanya evaluasi ini, mahasiswa mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan nilai pada mata kuliah manajemen pemasaran ini. Adapun mengenai saya dalam menyampaikan materi pada perkuliahan manajemen pemasaran ini, saya sampaikan dalam pertemuan Zoom dengan mahasiswa. Asesmen dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini terdiri dari 15% kehadiran, kemudian tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Diharapkan pada pertemuan ke-6 ini, mahasiswa dapat menguasai cara memenangkan pasar perencanaan strategis yang berorientasi pasar. Adapun kegiatan pembelajaran di pertemuan ke-6 dibagi menjadi 3. Yang pertama adanya pendahuluan, adanya penyajian, dan adanya penutup. Pada bagian pendahuluan ini, dosen akan membuka dengan salam pembuka, lalu mereview pertemuan yang lalu dan juga menjelaskan capaian materi. Masuk ke sesi yang kedua yaitu mengenai penyajian. Dosen akan menjelaskan tentang cara memenangkan pasar perencanaan strategis yang berorientasi pasar. Tujuan perencanaan strategis, 4 perencanaan strategis tingkat korporasi dan divisi, dan menjelaskan 5 konsep strategi pemasaran dan proses pemasaran. Pada akhir sesi penutup diharapkan adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, baik dalam segi tanya jawab dan diskusi. Kemudian apabila mahasiswa tidak memahami, dapat mengajukan pertanyaan. Setelah pertemuan pada materi ke-6 ini, mahasiswa diharapkan dapat mengerjakan tugas mengenai cara memenangkan pasar perencanaan
yang berorientasi pada pasar. Nah, untuk itu, yuk mari kita lihat bagaimana saya membawakan materi cara memenangkan pasar perencanaan yang berorientasi pasar pada pertemuan ke-6. Mari kita lihat videonya. Ke-6 ini Ibu akan menyampaikan sedikit pemaparan materi tentang marketing manajemen ini terlebih dahulu ya. Oke, baiklah. Pada saat pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi tentang winning market ya, winning market through market oriented strategic planning, yang dimana ini artinya memenangkan pasar perencanaan strategis yang berorientasi kepada pasar. Jadi di sini kita akan membahas perencanaan strategi yang berorientasi pasar, di mana gunanya untuk mengembangkan dan menjaga agar tujuan keahlian dan sumber daya organisasi ini sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah. Nah, jadi untuk tujuan perencanaan strategis ini adalah untuk membentuk dan menyempurnakan usaha bisnis dan produk perusahaan sehingga memenuhi target laba dan pertumbuhannya stabil ya. Jadi misalkan nanti saudara membuat sebuah bisnis ya, jadi dirancanglah perencanaan strategisnya, bagaimana cara memasuki pasar ya. Nah, kita masuk ke pembahasan cara memenangkan pasar ya. Yang pertama itu amati pasar dan kenali pesaingnya. Jadi sebelum kita terjun ke pasar, kita harus mengamati pasar itu apa saja produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen. Kemudian sudah kita amati apakah ada yang kesamaan dengan produk yang kita buat atau bisnis yang kita jalankan, apakah ada kesamaan. Kemudian misalkan ada kesamaan, kita kenali pesaingnya. Jadi di dalam misalkan produk yang kita produksi ini ada kesamaan dengan pesaing. Kesamaannya itu apa, kemudian perbedaannya bagaimana. Jadi kita kenali pesaing kita sehingga kita bisa membuat sebuah inovasi yang lebih unggul daripada pesaing kita ya untuk memasuki pasar. Kemudian langkah selanjutnya untuk memenangkan pasar, ciptakan produk yang berbeda. Misalkan pesaing kita ini menciptakan sebuah pena ya, pena untuk targetnya untuk siswa ya, siswa sekolah dasar atau SMP. Jadi kita buatlah sebuah produk yang berbeda. Misalkan kita juga menciptakan pena, tetapi pena ini bisa menghapus ya, itu kan ada sekarang pena kekinian ya, di mana pena itu bisa menghapus apa yang kita tulis. Jadi kita harus bisa menciptakan produk yang berbeda dari pesaing kita ya. Kemudian kita tampilkan keunggulan produk kita ya. Keunggulan produk itu yang Ibu maksud tadi, seperti pesaing kita juga membuat sebuah pena, tetapi kita mempunyai keunggulan di mana pena tersebut bisa menghapus apa yang kita tulis ya, tidak dengan menggunakan tip X lagi, tapi kita bisa menghapus tulisan kita yang sudah kita terakan di kertas. Kemudian lanjut kita amati dan pelajari kelebihan dan kelemahan pesaing ya. Karena pesaing ini adalah hubungan eratnya dengan kita ya, keberlangsungan sebuah bisnis kita akan tergantung dengan bagaimana pesaing di sekeliling kita ya. Jadi amati dan pelajari kelebihan dan kelemahan dari pesaingnya. Bahkan kelebihan pesaingnya dari segi mana. Jadi kita bisa menyeimbangkan dengan pesaing kita. Misalkan kelemahan pesaing kita sudah tahu. Jadi kita bisa meningkatkan produk kita lebih baik daripada pesaing. Kemudian tawarkan harga yang bersaing ya. Harga yang bersaing ini tidak juga menjatuhkan produk yang kita jual, tetapi kita harus bisa bersaing dengan produk-produk yang ditawarkan oleh pesaingnya. Oke, dari sini untuk cara memenangkan pasar sudah paham? Sudah paham? Bu. Oke, kita lanjut ke
Yang terakhir ini adakan event untuk mempromosikan produk ya. Jadi kita bisa membuka sebuah bazar ya, bazar di event-event seperti kemarin ada konser ya di Gor Agus Salim misalkan. Jadi kita bisa mempromosikan produk kita di event-event besar seperti konser tersebut ya, di mana adanya keramaian orang-orang yang berkunjung sehingga ada ketertarikan orang-orang untuk berkunjung di stand-stand yang kita promosikan ya, yang kita buka. Kemudian lanjut untuk ada 4 sifat perusahaan yang berkinerja tinggi ya, di mana adanya para pemercaya stakeholder ya. Stakeholder ini adalah dahulu sebagian besar perusahaan memberikan perhatiannya terhadap pemegang saham ya. Sekarang perusahaan telah menyadari nih bahwa tanpa memuaskan para pemercaya lainnya seperti pelanggan, karyawan, pemasok, kemudian distributor, perusahaan tidak akan menghasilkan laba yang memadai bagi pemegang saham. Jadi kita harus melihat bagaimana perusahaan kita itu harus berkinerja tinggi. Jadi kita harus memperhatikan stakeholder yang kita percaya ya, yang kita pegang. Kemudian adanya proses ya. Proses itu adalah perusahaan dapat mencapai sasaran kepuasannya dengan hanya mengelola dan menghubungkan berbagai proses kerja. Misalkan kegiatan perusahaan secara tradisional dilakukan dalam departemen. Kemudian perusahaan yang berkinerja tinggi semakin mengubah perhatian mereka ke kebutuhan untuk mengelola proses usaha inti. Seperti misalkan mengembangkan produk baru ya, membuat sebuah inovasi produk baru sehingga menarik dan mempertahankan pelanggan. Kemudian memenuhi pesanan juga. Dengan merekayasa ulang arus kerja dan membentuk tim lintas fungsional bertanggung jawab untuk masing-masing prosesnya. Jadi untuk proses ini ada inovasi produk yang kita lakukan ya untuk kinerja yang lebih tinggi. Jadi misalkan saudara membuat sebuah produk sudah 4 tahun berjalan ya produknya itu. Jadi lakukanlah setidaknya dua tahun sekali untuk melakukan sebuah inovasi produknya sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi pada saat sekarang ini. Kemudian adanya sumber daya ya, sumber daya ini untuk melakukan suatu proses di mana suatu perusahaan ini memerlukan sumber daya tenaga kerja yang seperti adanya bahan baku ya, adanya mesin, adanya informasi dan adanya energi dan lain sebagainya. Jadi sumber daya ini terdiri dari tenaga kerja, bahan baku, kemudian mesin yang diperlukan, kemudian adanya informasi ya, kemudian adanya energi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita membahas tentang organisasi dan budaya organisasi. Jadi organisasi suatu perusahaan ini terdiri dari struktur, kemudian adanya kebijakan, kemudian adanya budaya perusahaan yang kesemuanya dapat tidak berfungsi dalam lingkungan usaha yang cepat berubah. Ya, itulah sifat perusahaan yang berkinerja tinggi ya. Jadi misalkan saudara membuat sebuah perusahaan, jadi kita harus memperhatikan keempat sifat ini. Ini beberapa untuk proses pemasaran ya. Kita harus memiliki tahapan di mana barang ataupun jasa dapat sampai ke tangan konsumen ya dari produsen. Jadi kita harus memikirkan tahapannya, misalkan dari distributor turun ke resellernya, dari reseller misalkan turun ke dropshipnya, baru ke tangan konsumen, atau dari distributor langsung kepada konsumen ya, pengguna akhir, itu juga bisa ya. Itu tergantung bagaimana saudara sebagai pelaku bisnis mengatur proses pemasaran sedemikian rupa ya, agar tidak terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Jadi kita harus pelajari proses pemasarannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah langkah-langkah dari proses pemasaran. Yang pertama dari produk tadi ya. Misalkan saudara menciptakan produk apa, jadi harus jelas ya, sesuai dengan target
targetnya, kemudian sesuai dengan penempatan usaha yang saudara lakukan terhadap produk ini di mana, kemudian sesuai dengan timing strategi yang tadi ya. Kemudian yang kedua penetapan harga, misalkan targetnya sudah tahu ya tadi mahasiswa, jadi penetapan harga sesuai dengan harga mahasiswa. Kalau target saudara tadi adalah masyarakat umum, itu bisa disesuaikan ya, fleksibel. Jadi, kemudian adanya saluran distribusi. Jadi saluran distribusi ini dimaksudkan, misalkan saudara mengambil barang ini dari produsen, kemudian langsung ke tangan saudara sebagai pelaku usaha, itu juga bisa. Kemudian misalkan dari resellernya atau produk yang saudara ciptakan ini merupakan handmade dari usaha yang saudara buat, itu juga bisa. Kemudian adanya promosi ya, promosi yang sudah Ibu bahas seperti tadi ya. Promosi itu bisa lewat sosial media marketing, kemudian promosi lewat mulut ke mulut ya, word of mouth. Misalkan temannya sudah membeli produk atau barang yang ditawarkan oleh teman saudara. Jadi teman yang sudah membeli ini mempromosikan ke teman yang lain ya, itu namanya promosi word of mouth ya, mulut ke mulut. Biasanya menurut penelitian yang Ibu lakukan, biasanya promosi word of mouth ini adalah promosi yang sangat baik ya, yang sangat mempengaruhi seseorang untuk membeli ya, atau bergabung terhadap apa yang dilakukan oleh temannya. Misalkan saudara ini bergabung di UPY-PTK ya contohnya, kemudian saudara pengaruhi adik-adik atau sepupu saudara untuk kuliah juga di UPI. Kemudian dia tertarik untuk bergabung menjadi mahasiswa UPI. Itu merupakan promosi word of mouth ya. Saudara secara tidak sengaja mempromosikan suatu usaha atau suatu universitas kepada seseorang sehingga seseorang itu tertarik, itu merupakan promosi ya. Kemudian lanjut kepada pembelian. Setelah saudara melakukan sebuah promosi, itu promosi akan berhasil apabila terjadinya purchasing ya, pembelian terhadap apa yang kita tawarkan, baik di sosial media atau secara offline ya, terjadinya pembelian. Itu adalah ending dari proses pemasaran ini. Paham untuk proses pemasaran? Paham? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak paham? Silahkan bertanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ragu silahkan ya. Misalkan saudara sudah membuka sebuah bisnis, tapi ada keraguannya di mana, di bagian mana, silahkan bertanya. Ya, jangan sampai nanti sempat ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Di sini sudah ada yang sudah memiliki bisnis atau bisnis orang tuanya, ada? Ada? Bisnis kapal. Ada? Putri Rahmawati, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu yang bertanya kepada saudara lagi ya. Mana bagus Ibu yang bertanya atau saudara yang bertanya? Oke, kepada Adila ya, Adila Rahmatul. Menurut Adila ya, produk apa yang pada saat sekarang ini yang banyak diminati oleh masyarakat umum? Adila.
Kalau di sekitar lingkungan kampus, mungkin aksesoris, Bu. Aksesoris apa nih, Dila? Kayak gelang, cincin, kalung. Oke. Oke, baiklah Dila. Jadi aksesoris ya. Oke, Ibu tanya kepada Deni ya, Deni Kusuma. Menurut Deni, apa produk yang cocok untuk mahasiswa laki-laki ya? Mungkin sepatu, Bu. Oh, sepatu ya, sepatu. Oke. Oke, jadi misalkan saudara membuat sebuah usaha itu harus dipikirkan ya, matang-matang ya. Harus dipikirkan seperti apa yang Ibu jelaskan tadi. Target pasar saudara siapa, kemudian penetapan harganya bagaimana, harus sesuai dengan target tadi ya. Kemudian tempatnya itu sesuai juga dengan targetnya. Memang tempatnya di keramaian berarti ada di GOR, kemudian ada di acara event-event besar ya, seperti adanya bazar-bazar ya, atau pada saat sekarang adanya bazar Ramadan, misalkan saudara menjual takjil ya, takjil untuk berbuka puasa. Jadi produknya apa, kemudian harganya berapa, rank harganya. Apakah untuk misalkan saudara juga menjual produk fashion ya, misalkan harganya sesuai dengan kalangan apa ya, misalkan produk fashion yang saudara jual ini bermerek ya, berarti kalangan menengah ke atas. Jadi kita harus menyesuaikan sesuatu itu dengan target yang kita pilih ya. Jadi kita harus bisa memikirkan sebagai pelaku usaha bagaimana produk ini cepat habis ya, agar kita dapat keuntungan yang lebih juga. Jadi kita harus meminimalisir biaya untuk mendapatkan laba setinggi-tingginya ya. Seperti orang Cina jualan, kalau orang Cina jualan biarlah untung sedikit ya, tapi laku keras, itu juga bisa ya. Jadi kita sebagai pelaku usaha harus memikirkan semuanya, mulai dari produk, penetapan harga, saluran distribusinya bagaimana. Misalkan saudara sudah memiliki sebuah bisnis ya, bisnis yang cukup lumayan besar. Jadi saudara bisa merekrut distributor, kemudian merekrut resellernya ya, sehingga produk saudara ini tersebar di seluruh penjuru ya, penjuru yang saudara tuju. Misalkan ingin saudara produk ini harus tersebar di Kota Padang atau Kota Pariaman atau se-Sumatera Barat ya. Jadi kita harus memikirkan semua hal itu sesuai dengan target yang kita tentukan. Oke, paham untuk materi ini? Paham? Paham, Bu. Oke, paham ya. Ibu cek kehadirannya ya. Ibu cek kehadirannya. Muhammad Ilham ada? Ada, Bu. Ada. Eko Yohana? Ada, Bu. Oke. Bobby? Ada, Bu. Ada, Bu. Gina? Ada, Bu. Ada, Bu. Nur Adila? Ada, Bu. Yolase? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Adila? Hadir, Bu. Anissa? Hadir, Bu. Deni? Hadir, Bu. Oke. Dila? Hadir, Bu. Oke, lanjut Emilia. Emilia ada, Bu. Ya. Emilia. Fitri. Hadir, Bu. Kemudian Hussein. Hadir, Bu. Hussein. Inka.
Inka hadir, Bu. Oke, semoga sehat selalu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita yang ke-6 ini. Ibu tutup dengan membacakan mulai kitab Al-Quran Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.